kebanyakan mindsetnya kita itu kalau berbicara tentang sampah, membuang sampah adalah solusi. Padahal itu salah, karena membuang sampah ke tong sampah sama halnya kita cuma memindahkan masalah dari rumah ke tong sampah ke TPA. Jadi Nampa pertama kali kami meluncurkan Nampa di Play Store itu tanggal 28 Juli 2020. Dan mulai hari itu kita mulai beroperasi mengelola sampah. Dan kebanyakan kami menghabiskan waktu untuk belajar pengelolaan. Jadi tujuannya kita itu pertama kan kita berawal dari keprihatinan kita atas terhadap cara mengelola sampah. Pernah kita satu hari itu melakukan kegiatan bersih-bersih itu di pagi hari, tapi setelah saya lewat di siang hari itu kembali lagi hampir sama sampahnya. Nah dari situ awalnya mulai kita carikan solusi, harus ada kegiatan bisnis di dalamnya sehingga masyarakat mau. Makanya kita ajak masyarakat untuk memilah, kita bayar hasil pilahan sampahnya supaya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Awalnya saya dengan teman saya, kebetulan teman itu satu orang IT, dia yang fokus, dan aplikasi ini kan kita bikin sendiri. Jadi bukan dari Jawa mau masuk Kolaka, tapi dari Kolaka mau nasional. Jadi pertama saya mengajak teman saya 2, kemudian barulah bergabung beberapa teman lainnya. Di 2020 itu kita tidak banyak melakukan sosialisasi karena di 1 tahun pertama itu kita kebanyakan fokus belajar ilmu pengelolaan. Jadi kita matangkan dulu ilmunya kita, baru kita mulai lakukan sosialisasi. Nah baru di tahun 2021 mulai kita sosialisasi. Kalau antusias masyarakat alhamdulillah yang sudah mulai 1 kali memulai memilah sampahnya dan menabung sampahnya itu sudah dilakukan secara berkelanjutan. Kita itu di Nampa berusaha bagaimana caranya menciptakan wilayah pemilahan yang bisa kondusif, steril, bersih, sehingga bisa mempermudah nanti pemilahan. Nah makanya kita di Nampa itu di sekeliling sudah kita tandai tempatnya masing-masing. Misalnya kayak ini tempat pemilahan sampah, jadi sampah itu yang masuk akan disimpan di sini, kemudian dilakukan pemilahan sesuai jenisnya. Nah, nanti makanya kita kasih tanda seperti itu. Nantinya sampah kemudian dibawa sesuai dengan jenisnya. Misalnya wilayah besi, ada aluminium, kemudian ada kaleng, dan begitupun jenis-jenis lainnya. Nah, ada beberapa produk yang kami langsung buat secara langsung. Itu kita aja kolaborasi pengelola. Tapi sebenarnya kita cuma menyediakan bahan baku, dalam hal itu ban. Tapi sudah ada pengelolanya, misalnya jadi kursi karet. Ini sudah diproduksi. Pertama, Nampa ini kan tujuannya bagaimana caranya menyadarkan masyarakat tentang mindsetnya dalam hal mengelola sampah. Jadi kalau kita berbicara sampah itu hampir bisa dibilang sampai sekarang hampir tidak solusi. Makanya Nampa terus mengembangkan produknya sehingga kita berpikir bagaimana caranya mengelola sampah ini. Kebanyakan mindsetnya kita itu kalau berbicara tentang sampah, membuang sampah adalah solusi. Padahal itu salah, karena membuang sampah ke tong sampah sama halnya kita cuma memindahkan masalah dari rumah ke tong sampah ke TPA. TPA dibiarkan saja begitu. Jadi kita cuma memindahkan masalah. Nah, kita mengajak untuk menyelesaikan masalah dengan memilah sampahnya, kemudian diangkut oleh Nampa dan kita drop off lagi di tempat pengelolanya sehingga menjadi produk baru lagi. Jadi kita mengelola, bukan memindahkan masalah tapi menyelesaikan masalah. Dalam sampah sembarangan, sampah plastik yang mereka butuh juga ya kita tampungkan, carikan.
sangat besar potensinya. Kenapa saya katakan besar? Kan saya pernah cerita dengan salah seorang di Dinas Lingkungan Hidup. Dia bilang pendapatannya itu ditarget kalau tidak salah 500 juta per tahunnya untuk retribusi sampah. Kadang mereka tidak sanggup ini karena banyak yang tidak membayar. Nah, salah satu caranya supaya mereka mau membayar, ajak saja mereka bergabung dengan Nampa. Saldonya nanti mereka saldonya itu yang dipakai membayar. Pemerintah tidak perlu berurusan lagi dengan masyarakat. Nanti pemerintah dengan nasabah Nampa, sehingga saldonya langsung dipotong saja. Jadi retribusi yang diharapkan bisa tercapai. Bisa banget. Iya, ini sertifikat seperti itu. Dikasih pindah, kemudian diangkat disusun kembali gitu. Buat satu-satunya komunitas yang mengelola 30 ton sampah di TPS 3R. Keuntungannya kita share untuk masuk PAD, karena kita dibantu juga dalam hal tempat, kemudian pengelolanya dan pemasarannya. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana mengubah mindset masyarakat Indonesia, pertama itu mengubah mindset itu bukan hal yang mudah dan sangat-sangat sulit. Kalau kita kan targetnya kita mau kayak Jepang yang mengelola sampah dengan bijak, bahkan kalau lihat sampah mereka pungut. Nah, mereka gatal tangannya kalau tidak pungut. Nah, caranya kita itu karena kita sadar bahwa itu sulit dan harus berkelanjutan. Jadi pertama kita ajak gabung dengan Nampa. Setelah dia gabung, kita mulai sosialisasi bertahap bahwa bahaya sampah seperti ini kalau dibuang, dampak kalau sampah berada di got. Kemudian pokoknya kita akan sosialisasi tentang bahaya-bahaya sampah. Dan dari situ kemudian kita ajak bahwa sampah yang kalian pilah, yang tadinya kalian buang atau bakar, bisa memiliki nilai jual. Ada beberapa yang memiliki nilai jual, sehingga mereka antusias. Bahkan sampah yang ada di jalan itu kalau dekat rumahnya pasti dia pungut. Dan itu sudah terjadi di nasabah Nampa. Kalau di Nampa sendiri kan kita beberapa produk yang kita ambil seperti plastik, kertas, kardus, karet, ban, besi, kaleng. Tapi untuk harganya sendiri itu bervariasi dan lebih detailnya sebenarnya ada di aplikasinya kita. Tinggal di download di Play Store, sudah muncul jenis sampah yang bisa dibeli, dijual atau ditabung. Kemudian ada juga harganya. Misalnya kayak plastik itu mulai dari 1.000 sampai 1.600 rupiah. Itu tergantung dari jenisnya lagi. Per kilonya. Nah, kalau kita kolaborasinya pertama, kalau dengan perusahaan kita ada beberapa, salah satunya Antam dengan Persda. Alhamdulillah kita disupport dengan motor 3 roda, sehingga mempermudah kegiatan penjemputan sampahnya kita ini. Jadi yang tadinya kami kadang menjemputnya kadang sebulan sekali, sekarang sudah tiap hari on time.